bagaimana Tuhan memilih orang-orang kecil ya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, yang bahkan digambarkan adalah orang-orang yang gambaran orang-orang berdosa. Tapi Tuhan memilih mereka untuk menyatakan kabar besar ini, kabar sukacita, keselamatan bagi seluruh bangsa. bangsa. Kalau kalau Allah kita punya mata, kita tahu kalau Dia punya mata, kita akan berhati-hati dengan seluruh tindak tanduk hidup kita. Ya. Ini kita main petak umpet gitu ya sama Tuhan. Iya, kita pikir ya bagaimana bisa kita nggak terlihat oleh Tuhan? Berarti sebenarnya Tuhan yang sedang kita sembah itu bukan Yesus, tapi kita kasih nama Yesus. Selamat datang di Podcast Camp, yaitu Podcast Citra Ala Ministry. Bersama saya Sony Nugraha dan ada bersama-sama dengan saya Pak Toga. Apa kabar Pak Toga? Puji Tuhan, baik Son. Apa kabar teman-teman? Ya, teman-teman di rumah apa kabar? Pasti kami yakin kalian baik-baik semua di dalam perlindungan Tuhan. Oke, sebelum kita mulai podcast ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kami dapat berkumpul kembali di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah pesan-Mu sampai dan biarlah Kau sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih atas semua berkat-berkat yang telah kami terima. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pak, holiday season. Wow. Libur telah tiba, Natal telah tiba buat kita, para anggota-anggota camp, para sahabat-sahabat camp. Apa pesan Natal? Dan Natal itu sebenarnya kan sungguh sangat berarti Pak. Gak hanya holiday season aja gitu. Gak hanya sebagai hari libur atau ya mungkin hari-hari raya besar lainnya. Tapi Natal buat kita orang Kristen kan sungguh sangat berarti. Karena kabar baik itu diberitakan melalui kelahiran Kristus. Nah, apa pesan-pesan untuk teman-teman kita semua Pak? Ya, tetap jaga ya protokol kesehatan. Siap. Oh, bukan itu ya Son. Iya. Iya. Tapi itu penting Pak. Oh iya, penting, Ya. penting. Benar-benar itu penting ya. Oke. Berkat Natal ya Son ya, pesan Natal. Betul, pesan Natal. Iya, saya ingin membagikan apa yang kemarin juga sempat saya bagikan, walaupun mungkin penekanannya sedikit berbeda begitu ya. Ada bagian yang lain, tapi di sini saya coba untuk sampaikan jauh lebih clear begitu, lebih jelas. Mari kita buka di dalam Injil Lukas, Son. Oke. Injil Lukas pasal yang ke-2. Ya. Ayat yang mulai dari ayat yang ke-8 deh. 8. Mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15 ya. Oke. Atau satu perikop ini deh dibaca, Son. Tapi nanti saya minta kamu tolong baca lagi ayat yang ke-10 dan ke-11. Oke. Ya. Nah, di sini judul perikop saya gembala dan malaikat ya. Lalu di Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 15. Ya, sampai satu perikop aja. Oke, satu perikop. Sampai 20. Sampai 21. 20. Oke, sampai 20. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, bisa tolong dibacakan ayat 10 dan 11? Ayat 10 dan 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Ya, jadi perikop ini bercerita tentang bagaimana para gembala yang sedang berada di tempat mereka menjaga domba, tentu saja itu daerah-daerah yang jauh dari kota di mana mereka tinggal, begitu ya. Nah, itu mereka mengalami perjumpaan dengan malaikat. Malaikat menyatakan diri, lalu kemudian mereka sangat takut, karena tentu saja mereka belum pernah melihat sesuatu yang spektakuler seperti itu, ya penuh Ya. kemuliaan, ya. Dan biasanya kalau kita melihat catatan dalam perjanjian lama, setiap kali orang yang mendapatkan penyataan ilahi seperti itu, divine revelation seperti itu begitu takutnya, ya, bahkan berpikir bahwa dia akan mati. Contoh Imam besar Yosua, celakalah aku pasti mati, begitu katanya. Kenapa? Karena dia sadar betapa kudusnya Allah yang menyatakan diri, atau malaikat Allah yang menyatakan diri, sementara dia adalah pribadi yang kotor, kan begitu ya. Nah, itu sangat-sangat menakutkan kepada mereka. Lalu ayat 10 tadi yang kamu sudah baca, malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut. Jadi ini bukan penampakan yang akan menjemput nyawa mereka, begitu. Tetapi malaikat yang sedang mau menyatakan kesukaan besar kepada mereka. Membawa kabar baik. Iya, dan melalui mereka juga. Oh. Ya, jadi bukan hanya kesukaan besar kepada mereka, tetapi mau menyampaikan melalui mereka, karena ini ditujukan kepada seluruh bangsa. Ya, ayat yang ke-10 tadi, ya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ada dua hal yang menarik di sana. Kenapa diberitakannya kepada gembala? Nah, itu yang mau saya tanyakan juga sebenarnya. Iya kan? Kenapa harus para gembala? Kan gitu. Padahal ini ditujukan kepada seluruh bangsa. Betul. Iya kan? Kenapa nggak langsung kepada bangsa-bangsa saja, pemimpin-pemimpin besar di antara bangsa-bangsa? Raja-raja gitu. Iya, mungkin akan lebih efektif kali beritanya ya, nyampe ya. Nah, lalu isi beritanya itu apa? Bahwa pada hari itu, ya ketika malaikat menyatakan diri kepada para gembala ini, ya hari itu telah lahir bagimu, ya bagimu. Maka di sini sangat mungkin adalah para gembala-gembala itu dan juga bangsa-bangsa yang dimaksud, karena ini ada isi beritanya kan? Iya. Isi beritanya kepada seluruh bangsa, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, penyelamat. Ya, menarik sekali. Apa perlunya penyelamat bagi seluruh bangsa? Ya kan, apa perlunya juru selamat bagi seluruh bangsa? Apakah mereka semua di dalam keadaan apa? Tidak selamat. Tidak selamat atau dalam mara bahaya? Ya, dalam keadaan butuh pertolongan atau seperti apa? Lalu kemudian di sana dikatakan, yaitu siapa ini juru selamatnya? Yaitu Kristus. Kristus dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Ibraninya itu Hamasiah. Ya,
Amin. Ya. Jadi the Christ atau the Messiah. Dan saya. Ya. Nah, Messiah ini merujuk kepada apa yang dicatat di dalam Daniel pasal 9 ayat 25. Ya. Kalau berbicara tentang seseorang satu pribadi yang diurapi, yang dijanjikan untuk membebaskan Yerusalem, itu adalah merujuk kepada Daniel pasal 9 ayat 25. Coba dibacain, Son. Oke, ini saya lagi udah cari ayatnya. Thank you, Son. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Iya. Oke, Daniel 9 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, maka ketahuilah dan pahamilah. Dari ayat 24 boleh, Son? Oh, boleh. Oke. Judulnya 70 masa. Ya. Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, di sana muncul kata atau frase seorang yang diurapi, seorang raja. Boleh nggak kamu munculkan ini, Son, di dalam bahasa aslinya, Son? Bahasa aslinya? Saya pakai KJV Plus ya. Boleh, pakai Hebrew juga boleh. Iya. Nah, coba KJV dulu ya, kita lihat ya. Oke. Nah, di situ The Messiah. Ya. Itu dari kata apa? Masiah. Ya. Jadi Mesias. Lalu kemudian raja, the prince, tapi di sini pakai. Coba dia pakai apa? Nagi. Ya, jadi yang sudah dijanjikan ini, ya, itu baru kemudian muncul di dalam Lukas, ya. Ya. Coba kembali ke Lukas tadi. Jadi pada hari itu, ya, ketika malaikat menyatakan diri kepada gembala-gembala ini, pada hari itulah lahir juru selamat yang dimaksud, yaitu Mesias yang dimaksud. Ya. Ya. Dan juru selamat ini selain dia adalah Mesias, juru selamat yang dimaksud ini juga adalah Tuhan. Ya. Coba kamu lihat di dalam KJV Plus. The Savior. Ya. The Soter. Ya. Which is Christ. Ya. Christos. Ya. Lalu pakai kata and the Lord. Ya, Tuhan itu. Ya, bicara tentang satu pribadi yang spesifik. Tuhan itu. Ya. Jadi bukan sebutan generik, tetapi Tuhan itu. Nanti kita akan lihat siapa yang dimaksud. Nah, jadi ada beberapa hal yang menarik muncul pada bagian-bagian ini. Yang pertama tadi, kenapa kok berita yang begitu besar, berita kesukaan yang begitu besar disampaikan kepada para gembala, disampaikan ini sebenarnya berita yang ditujukan kepada seluruh bangsa loh. Tapi disampaikan kepada para gembala. Agak aneh. Beberapa catatan ahli mengatakan bahwa gembala-gembala pada zaman itu, ya, itu adalah gembala-gembala yang sebenarnya gembala-gembala upahan, ya, yang direkrut untuk membawa ternak, orang-orang yang memiliki ternak begitu ya, membawa ke tempat di mana domba-domba ini bisa mendapatkan makanan, rumput yang segar dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan yang penuh resiko, ya, pekerjaan yang kasar, ya.
Dan juga ini pekerjaan yang tidak ya sangat 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 banyak dijalankan oleh orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan begitu. Nah, orang-orang ini juga dikatakan bahwa mereka kesaksian mereka itu tidak dianggap karena kemungkinan ya satu karena pendidikan mereka rendah. Iya. Ya, lalu ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa orang-orang ini suka menipu dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi bahkan di persidangan kesaksian mereka itu nggak dianggap. Nah, menarik sekali kenapa kepada kelompok masyarakat orang-orang yang seperti ini berita yang sangat besar yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Kenapa kepada orang-orang ini disampaikan? Nah, bisa kita bilang ya, sorry maaf, bisa kita bilang kalangan kelas bawah ya, mereka ini ya. Ya bukan hanya kelas bawah, mungkin kelas kan? bawah banget begitu. Iya, Bapak tadi bilang bahwa kesaksian mereka nggak diperhitungkan, nggak dianggap berarti begitu. Nggak dianggap kan? Iya, tetapi ada satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan mengambil resiko, ya, kabar besar ini disampaikan melalui mereka. Nah, saya mau mengkontraskan dengan peristiwa yang dicatat oleh Matius bahwa berita Natal itu disampaikan justru kepada segala bangsa. Salah satunya adalah orang-orang yang dari Persia, yaitu orang-orang Majus, ya, ahli bintang, ahli astronomi yang dari negeri-negeri Persia. Nah, memang pada akhirnya berita Natal itu disampaikan kepada segala bangsa. Tapi menariknya begitu ya, ketika mereka sampai berjumpa dengan Herodes sendiri harus mengkonfirmasi kepada para pemuka agama waktu itu, benar ya? Imam besar dan ahli Taurat. Dan ditanyakan kepada mereka, benarkah berita ini? Lalu mereka bilang benar. Lah kenapa nggak dari awal aja disampaikan berita itu kalau memang mereka tahu? Dan itu kan yang dicatat di dalam perjanjian lama, khususnya dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem, di kota Daud. Benar nggak? Betul. Tetapi berita itu tidak sampai, berhenti pada mereka, begitu loh. Menarik sekali. Ini kontras. Justru Tuhan memakai orang-orang yang rendah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak berpendidikan, ya. Tidak diperhitungkan. Dan ketika berita kesukaan itu disampaikan kepada mereka pada malam itu juga, nggak nunggu besok pagi loh. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-15. Silakan, Son. Oke. Lukas 2 ayat yang ke-15. Iya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Langsung malam itu juga. Lalu ayat 16. Ayat ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Nggak menunggu besok pagi loh. Iya. Lalu ketika mereka bertemu dengan anak itu, apa yang mereka apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan. Langsung bercerita. Benar kan? Langsung bercerita. Lalu kemudian ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Iman mereka langsung terbangun. Ya, langsung tumbuh, langsung langsung kokoh imannya, karena apa yang mereka saksikan itu memang yang terjadi begitu. Menarik sekali, ini satu kontras yang sangat-sangat menggambarkan sebuah ironi sebenarnya. Orang-orang yang tidak dianggap di dalam masyarakat justru Tuhan pilih untuk menyampaikan satu berita besar kepada dunia. Dan kita lihat orang-orang seperti ini, ya, pertama-tama melihat kemuliaan Allah dengan penyataan malaikat itu, mereka begitu takut. Karena mereka menyadari betapa kotornya mereka. Saya nggak membayangkan respon yang sama itu dari pemuka-pemuka agama mungkin. Atau dari ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Mungkin berbeda sekali.
Karena mereka sudah punya kebenaran, merasa mereka paling benar, begitu ya. Belum tentu mereka begitu takut ketemu Tuhan. Belum tentu Iya, mereka betul. begitu takjub melihat kekudusan Tuhan. Jelas ya, Son ya? Betul, betul. Karena saya lihat juga di Matius kan juga Yesus juga bilang kan bahwa ada yang pemungut cukai berdoa kan gitu ya, sama Iya, iya, yang iya, iya. ahli Farisi berdoa, aku telah melakukan ini Oh, Tuhan. Tuhan, aku sudah Wah, begini ya kan dia. pokoknya mereka Aduh. dia boasting ya, dia membanggakan Iya. dirinya dia bahwa saya sudah, Tuhan, aku udah orang paling oke nih di depanmu gitu kan. Dan justru Nah, orang-orang yang seperti ini terkadang nggak butuh Tuhan malah. Karena merasa loh, ya aku sudah fine-fine aja dengan hidupku. tapi Aku sudah tunggu punya dulu. Tuhan. Gimana orang-orang seperti ini kok tidak membutuhkan Tuhan, justru kelihatan ininya. Ya karena dia udah merasa sudah cukup kudus kan. Dia sudah cukup baik. Dia nggak butuh juru selamat. Dia nggak butuh Mesias yang dijanjikan. Itu buktinya. Mereka mengetahui kitab itu dari dulu. Tetapi nggak Mhm. sampai berita itu kan. Hanya berhenti Iya, kepada mereka. Raja Herodes saja nggak ngerti. Ya maklum karena Raja Herodes itu adalah orang Edom. betul. Ya kan? Jadi Dia hanya disinilah. hanya boneka ya, Iya, boneka. Raja Boneka. Ya disinilah kita melihat ada sesuatu yang ironis digambarkan di sini ya. Bagaimana Tuhan memilih orang-orang kecil ya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, yang bahkan digambarkan adalah orang-orang yang gambaran orang-orang berdosa begitu. Ya, tapi Tuhan memilih mereka untuk menyatakan kabar besar ini. Kabar sukacita, keselamatan bagi seluruh bangsa. Bangsa. Ya, ini hal yang luar biasa bukan? Ya. Nah, yang kedua, tadi kenapa ini menjadi kabar apa? Ayat yang ke-10, kabar Ya. kesukaan besar Kesukaan besar. bagi seluruh bangsa. Kenapa? Karena karena kita lihat dari isi beritanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya, semua bangsa mengalami permasalahan yang sama, bukan masalah Covid, Son. Iya, Ya, memang semua iya, bangsa ngalamin masalah yang sama ya. Itu masalah Covid sekarang ini. Tetapi waktu itu belum ada cerita Covid seperti ini, Son. iya. Tapi jadi masalah apa nih? Apa yang harus diselamatkan kan? Begitu kan berarti Iya, pertanyaannya dong. iya. Bukan hanya sekedar penyakit atau COVID atau whatever it is, pandemi atau apapun itu. Ya Pasti kalau kita ada. membaca baik-baik, Son ya, di dalam Hmm. perjanjian lama, khususnya dalam kitab para nabi, ya, bangsa-bangsa pada waktu itu, secara khusus juga bangsa Israel begitu ya, Ya. Yehuda khususnya, itu dimarahin Tuhan kenapa? Mereka itu punya Tuhan tapi kayak nggak punya Tuhan. Tunggu. Gimana? Punya Tuhan, Tapi tapi hidupnya kayak nggak punya Tuhan. kayak nggak punya Tuhan. Tapi mereka mengaku mereka bertuhan. Iya, mereka beribadah dan lain sebagainya. Makanya Tuhan bahkan menghukum mereka dengan menggunakan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan sama sekali. Atau bahkan menyembah berhala. Bangsa yang lebih buruk dari mereka dipakai untuk menghukum mereka. Nah, apalagi bangsa-bangsa yang memang tidak bertuhan ini, Tuhan juga pasti lebih marah sama mereka. Jadi permasalahannya kenapa? Kembali lagi ke apa yang sudah kita pelajari dalam halaman 1, halaman 2. balik lagi, Son. Balik lagi. Balik lagi ya, bahwa manusia di sepanjang sejarah selalu menyingkirkan Tuhan dari hidup mereka. Tapi mereka ngaku mereka punya Tuhan. Mereka mengaku punya Tuhan, benar. Ya. Mereka mengaku punya Tuhan, tapi pada praktek hidupnya mereka tidak bertuhan. Mereka menjadikan dirinya sebagai Tuhan, mereka menjadikan orang lain sebagai Tuhan, mereka menjadikan uang sebagai Tuhan, tetapi tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Tapi saya bertuhan, Pak. Iya, itu bisa saja begitu ya. Ya. Nanti Tapi, kita lihat contoh-contohnya banyak sekali, Son. ya. Ya. Jadi inilah yang namanya dosa. Sekali lagi, ketika manusia menyingkirkan Tuhan dari hidupnya, maka akan terjadi dosa atau hamartia. Tidak tepat sasaran. Kita udah belajar ya dari kemarin, udah melenceng dari sasaran. Melenceng dari sasaran. Tuhan mau kehendaknya menjadi standar, tetapi manusia pengen punya standar kebenarannya sendiri. Ya. Dan itulah yang terjadi, begitu ya, sampai saat ini. Sampai kapanpun akan terjadi terus seperti itu. Kecuali manusia itu menerima kesukaan besar ini, yaitu Kristus. Raja itu yang datang itu. Ya. Juru selamat itu. Juru selamat itu.
Ya, kecuali mereka mau diselamatkan Allah, mau dipulihkan, dikembalikan kepada standar Tuhan, maka mereka akan selamat begitu. Nah, setelah itu, ya, ini yang tadi dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 25. Ayat 25. Ya, yang diurapi, yang dijanjikan, yang memang akan menyelamatkan. Ya, lalu di sana dikatakan Tuhan di kota Daud. Nah, menarik sekali. Ya, kita tahulah selama ini muncul kata juru selamat. Ya, itu banyak muncul dalam Perjanjian Lama. Ya, Yesus Mesias Kristus. juga, iya. Ya. Kristus juga ya, Mesias itu dalam yang digambarkan dalam Daniel pasal yang ke-9 tadi. Ya. Cuma muncul kata Tuhan. Dan tadi pakai kata the Lord. Jadi bukan Tuhan yang secara umum sebutan ini ya, sebagai seorang yang lebih tinggi, tapi the Lord, Tuhan yang itu. Tuhan yang mana yang dimaksud? Nah, coba kita melihat, boleh nggak kamu buka tadi Yesaya? Di mana sih Tuhan dibicarakan sebagai juru selamat? Boleh nggak kamu buka Yesaya 43 ayat yang ke-11? Yesaya 43. Ayat yang ke-11. Oh, ini udah saya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Boleh sampai ayat yang ke-12 untuk mengcompare? Ya, akulah, ayat 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, akulah Allah. Ya, jadi ini adalah Tuhannya Israel, benar kan? Betul. Tuhannya Israel adalah juru selamat. Juru selamat. Nah, coba kita lihat di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-15. Yesaya 45 ya. Ayat yang ke-15. Iya. Ya. Yesaya 45 ayat 15, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Oke, jelas ya? Jadi frasa-frasa ini terulang terus ya. Terulang Juru terus, selamat, banyak juru sekali. selamat. Nah, coba Yesaya 45 ayat 21. Sorry, kelewatan. Ya. Yesaya 45 ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Biasa ya? Juru selamat diulang lagi ya. Selamat diulang lagi. Oke. Nah, sekarang aku minta tolong kamu baca lagi Hosea pasal 13 ayat yang keempat. Hosea 13. Oh ya. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Oke, nah kali ini kita baca ayat yang tadi, supaya jelas ya. Ayat yang ke-11, Lukas pasal yang kedua. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuhan itu. Tuhan yang dibicarakan di sepanjang Perjanjian Lama yang menjadi juru selamat. Oh, Tuhannya ya? Allah Israel. Allah Israel itu. Ini saya minta kamu tambah bacaan kita sedikit lagi. Oke. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ayat yang ke-1 sampai ke-3, lalu ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah,
Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow. Jadi sebenarnya ayat 14 inilah yang dilukiskan dengan yang dijelaskan dengan bahasa seperti yang dipaparkan oleh Lukas ini. Lukas ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan itu. Tuhan ialah Israel. Tuhan Israel. Ya, Allah Israel. Nah, menarik. Kadang-kadang orang nggak ngelihat bacaan ini dengan clear, dengan jelas, lalu mencoba untuk menjelaskan siapa juru selamat, siapa Kristus, siapa Tuhan. Iya, seakan-akan ini menjadi satu isu yang begitu besar pada waktu itu ketika Lukas menuliskan ini. Bukan, gitu loh. Kita harus melihatnya di dalam terang ini, dalam terang perjanjian lama, dalam terang konsep mereka tentang siapa Tuhan, siapa Mesias, begitu loh. Ya, Sang juru selamat itu. Juru selamat itu ya. Iya. Jadi ini bukan mereka tidak sedang menghadapi agama lain yang mencoba untuk ngarang-ngarang bahwa Yesus bukan Tuhan. Isunya beda. Memasukkan idenya ke situ ya. Iya, isunya beda. Ini enggak bukan satu tulisan dalam rangka mau menggunakan untuk mengcounter sanggahan-sanggahan apologetik, bukan. Gitu loh. Ya, ini sedang menjelaskan bahwa Tuhan itu yang selalu memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat, ya, yang juga dinyatakan sebagai Mesias itu, yang menciptakan tadi kan kita yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu yang dikatakan menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu berinkarnasi, ya. Tuhan itu pada malam ketika malaikat ini menyatakan diri kepada para gembala, pada hari itu Tuhan itu lahir, berinkarnasi, menjadi manusia, mengambil bentuk, mengambil rupa manusia dengan cara lahir melalui anak darah Maria. Itu kita nggak usah bicara panjang tentang itu. Ya, jadi sangat clear di sini. Ya, dan kita pun di sini tidak berusaha untuk menjadikan ini sebagai satu jawaban apologetik terhadap sanggahan-sanggahan orang-orang yang seakan-akan dia lebih pintar dari Tuhan, begitu loh. Karena kitab kita sendiri menuliskan bahwa dia sendiri adalah juru selamat. Iya, kan, gitu sudah ya, sangat jelas. Tapi sekali lagi ini bukan sebuah sanggahan apologetik. Iya. Yang mau ngerti biarlah ngerti, yang nggak ngerti ya udah biarin aja. Iya. Begitu. Tapi kita udah sampaikan kebenaran di sini. Nah, satu hal yang menarik sebenarnya, ya, kenapa perlu Tuhan itu datang, itu loh. Itu yang menjadi masalah. Bukankah agama, bukankah saya merasa bahwa Tuhan saya Tuhan yang paling benar? Iya, mereka merasa Tuhan mereka Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang paling benar, begitu. Lah, apa yang menjadi masalah di sini? Kenapa Tuhan itu perlu datang? Kenapa Tuhan itu perlu menjadi juru selamat bagi mereka? Kenapa Tuhan itu perlu menyatakan diri sebagai Mesias yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama itu? Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan itulah yang menjadi pesan sukacita bagi kita, bagi kita saat ini dan bagi seluruh bangsa. Ya, dan pertanyaan itu juga betul ya, kalau kita pikir secara baik-baik, kenapa Tuhan harus datang? Ya. Bukankah dia telah memberikan firman-Nya? Bukankah telah apakah firman-Nya tidak cukup? Apakah firman-Nya tidak cukup? Apakah nabinya tidak cukup? Betul. Dan kenapa orang harus diselamatkan? Harus ada juru selamatnya, ngapain? Kan itu kan yang, ya kita sekali lagi nggak mau kita nggak mau berdebat secara apologetik, tapi kan ini kan sudah dibicarakan di perjanjian lama. Benar.
Karena menurut saya kalau kita nggak ngerti perjanjian lama, kita nggak bisa mengerti siapa itu Kristus kan. Benar sekali. Kita nggak akan mengerti siapa itu Kristus. Ya, jadi inilah yang menjadi masalah terbesar dalam hidup manusia, yaitu dosa. Jadi kenapa manusia perlu diselamatkan? Ya karena memang dosa itu yang membuat kita itu terpisah dari Tuhan. Dan dosa Yang itu bukan perbuatan-perbuatan dosa loh, Son, bukan perbuatan-perbuatan kita itu. kita yang terpisah ya dari Tuhan. Iya, kita terpisah dari Tuhan. Kenapa? Karena ingat nggak gambar yang dulu, Son? Boleh nggak kamu munculkan lagi, Son? Oke. Gambar yang mahkota itu kan? Iya dong, kita selalu akan kembali ke sana. Iya, ini Tuhan menciptakan sangat baik ya, bahwa Tuhan menciptakannya dalam order seperti ini. Dia yang paling tinggi, dia maha kuasa, segala realita adalah kerajaannya dia menjadi raja atas segala sesuatunya, kita menjadi wakilnya. Dan tidak ada sesuatu pun antara kita dengan dia. Ya, kita menjadi wakilnya. Dan seluruh realita lainnya itu ada di bawah kuasa kita. Tuhan percayakan. Tetapi masalahnya manusia tidak mau tunduk kepada Allah. Dia mau self-authority. Dia mau memiliki otoritas sendiri, tidak mau tunduk kepada standar Tuhan, kebenaran Tuhan. Makanya dia melanggar aturan Tuhan tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia mau punya versi baik jahat menurut dirinya sendiri, menurut seleranya sendiri. Akhirnya jadilah seperti gambar yang di bawah. Ya, kita tetap merasa kita berkuasa atas seluruh realitas, seluruh semesta, tetapi faktanya Tuhan Maha Kuasa. Akhirnya selalu kita berseberangan dengan kehendak Tuhan. Inilah yang namanya hamartia. Tidak tepat sasaran. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah sumber penderitaan. Karena kita menginginkan sesuatu dan seringkali Tuhan bisa sangat mudah menggagalkannya, benar nggak? Karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Itulah sumber penderitaan. Lalu di samping itu ada penyakit, ada apa dan segala macam. In this fallen world. Iya, in this fallen world, suffering seems normal, begitu kan? Disappointment seems normal. Yang fallen tapi kita ya, dunia ini sih enggak. Iya. Ya, kena dampaknya kan? Iya betul. Kena dampaknya. Nah, itulah. Makanya Tuhan seringkali menggunakan istilah bahwa dialah juru selamat, dia yang menyelamatkan manusia ini dari segala permasalahannya, kan begitu ya? Betul. Nah, jadi Tuhan mau memulihkan keadaan ini. Tuhan dikembalikan lagi kepada kondisi semula. Itu sebabnya dia turun sendiri. Dan pada akhirnya dia naik ke kayu salib. Supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal dan juga hidup yang menjadi citra Allah kembali. Di bawah kamu bikin apa? Boleh lihat. Di bawah itu Pak, yang segitiga. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba balik. Aku mau kamu baca ini dong. Yesaya 45 ayat 18 sampai ayat yang ke Yesaya 45 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke ayat yang ke-25. 45 18. Yesaya 45 ayat 18. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Saudara ya, balik lagi ke halaman. Oke, halaman 1 halaman 2. Oke. Dialah Allah yang membentuk bumi, ya. Halaman 1 halaman 2 lagi. Halaman 1 halaman 2 lagi. Dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Bentar dulu. Dan ia menciptakannya bukan supaya sorry. Dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong. Ingat, awalnya tohu wa bohu. Iya kan? Lalu kemudian Tuhan mengaturnya orderly, terus berikutnya tetapi ia membentuknya untuk didiami, supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Benar kan? Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Oke, lanjut. Jadi dia menyatakan bahwa dialah ya. Iya. Ayat 19, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub
untuk mencari aku dengan sia-sia. Ya, Aku, Tuhan yang berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. ya. Yesus bilang apa? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan yang lurus itu kan? Jalan yang lurus ya. Jalan kebenaran dan hidup itu. Lanjut. Ayat 20. Berhimpunlah dan datanglah. Tampillah bersama-sama. Hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Ya, ini Tuhan sedang mengcompare dirinya dengan penyembah-penyembah berhala itu. Ya, terus lanjutkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ya, lanjut. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, jadi sebenarnya tujuan dia menyatakan dirinya dan memberitakan bahwa dia juru selamat supaya apa? Biarkanlah semua dirimu, berpaling kepadanya dan diselamatkan, dipulihkan kembali, menjadi citra Allah kembali. Oke, lanjut ayat 23. Demi aku sendiri. Tuhan selalu bersumpah demi dirinya sendiri. Iya. Karena tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada dia. Iya. Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Ya. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Di dalam Roma dikatakan apa? Bahwa segala lidah akan mengaku dan mengaku segala lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu satu sumpah, itu satu tekad, satu sikap iman begitu, dan itu akan terjadi dan benar terjadi. Dan kita bisa ngelihat ada korelasinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah, jangan kita mengikat. Wah, saling mengikat. Jangan pernah membaca perjanjian baru tanpa perjanjian lama, dan jangan pernah memahami perjanjian lama tanpa terang perjanjian baru. Ini jadi ngaco semua. Iya. Ya, itu prinsip penafsiran Alkitab itu seperti itu. Ayat terakhir, ayat 24-25. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Ya, nanti dijelaskan oleh Paulus dalam kitab Roma, ya, bahwa keturunan Israel itu ada remnan, tetapi juga ada kita keturunan secara rohani. Iya, sudah sangat jelas ya semuanya ya. Itu sebabnya Tuhan itu perlu datang, dan tidak hanya kepada bangsa Israel, karena keselamatan dari dosa itu dibutuhkan oleh seluruh bangsa. Dan sejak awal Tuhan sudah ngomong kok di sini, bukan hanya kepada Israel saja, tetapi melalui mereka Tuhan menyatakan kabar kesukaan itu. Tetapi herannya, ya, bangsa ini sekalipun dipilih Tuhan, dia tidak menghidupi anugerah itu dengan penuh syukur, begitu. Dia tidak, makanya tadi saya katakan, bukankah aneh? Kalau mereka bertuhan, kenapa Tuhan harus datang, begitu loh? Iya. Kalau mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ngapain Tuhan harus betul-betul menyatakan dirinya turun ke dalam dunia dan menyatakan ini loh aku? Karena kenyataannya dalam praktek hidup mereka bertuhan tapi mereka jauh dari Tuhan. Bahkan mereka menyimpang mengikuti agama-agama yang lain. Ini menyedihkan sekali. Mereka mengaku mereka bertuhan, tetapi kelakuannya nggak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali. Nggak ada Tuhan-Tuhannya, padahal Tuhan paling banyak dibicarakan. Ya. Kalau ngomong ya, wah saya lebih benar daripada Tuhan, saya lebih benar. Ini menyedihkan. Ya, tetapi ini kan saya lebih benar. Iya. Akhirnya kita berkutat di situ-situ aja ya. Kita bisa maju-maju, bahkan pikiran kita nggak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali. Kelakuan kita nggak ada Tuhan-Tuhannya.
Tapi Benar. kita tetap ngomongin, wah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Benar. Demi Benar. Tuhan, apa Tuhan, itu Tuhan, ini Iya. Tuhan. Semua tentang Tuhan, tetapi semua tentang kita. Ya. Omongannya Ngomongnya semua aja, tentang Tuhan, tetapi bilang. ujung-ujungnya semua tentang kita. Nah, inilah sebenarnya satu ironi. Sampai, maka secara reflektif saya mau mengatakan, Allah datang selain dia ingin menebus kita dari dosa dan ingin membebaskan kita dari ikatan dosa dan memulihkan kita tentunya. Dia juga sedang mengklaim kembali bahwa segala sesuatu adalah miliknya, bahwa dia adalah sang raja itu, bahwa seluruh dunia ini adalah kerajaannya, bahwa kita pun miliknya. Dia ingin mereklaim lagi segala sesuatu miliknya. Apa yang telah dibuat oleh dia. Apa yang telah dibuat olehnya, oleh tangannya sendiri. Yang selama ini kita Tuhan-Tuhankan dia, tapi dia ternyata tidak pernah bertahta di dalam hati kita bahkan. Ini sebenarnya sebuah ironi, bukan? Iya. Makanya tadi kita melihat kontrasnya. Tuhan menyatakan dirinya kepada gembala-gembala, orang-orang hina, orang-orang yang merasa dirinya kotor dan berdosa. Tetapi pada saat itu juga mereka langsung memberikan respon yang tepat. Mereka langsung pada malam itu juga cepat-cepat melihat. Dan begitu mereka menyaksikan, iman mereka terbangun. Mereka betul-betul yakin. Dan mereka bersaksi kemanapun. Tetapi dari dulu kitab suci sudah diberikan melalui para nabi kepada para rohaniwan, pada pemuka agama, kepada para imam, ahli Taurat. Tetapi berhenti sampai bahkan mereka tidak sanggup menceritakan itu kepada Herodes. Mereka cuma ngomong, oh ya saya tahu. Menyedihkan sekali. Saya tahu Tuhan. Ya, ini ironi sekali sebenarnya. Tapi sekali lagi, ya, ini adalah gambaran sebenarnya tentang kehidupan kita ini. Sekarang pun sebenarnya masih begitu kan. Saya melihat banyak sekali orang-orang awam, orang-orang yang mungkin sederhana, ya, itu berani dengan begitu bertekad untuk menceritakan siapa Allahnya. Menceritakan kabar baik ini bahwa manusia butuh keselamatan. Sementara pemuka-pemuka agama sibuk dengan segala sesuatu yang ada di balik menara gading itu, di balik gereja-gereja. Saya nggak ngerti lah, saya nggak mau pusing lah tentang itu. Ya ini sebagai satu ironi begitu. Ironinya ya, bahwa orang-orang yang mengaku bahwa dirinya dia dekat sama Tuhan, kenal Tuhan, tahu Tuhan, justru hanya sampai di dia aja beritanya. Yang saya kalau kita coba beranikan diri, mengaku dekat sama Tuhan, tahu Tuhan, tapi sebenarnya jauh dari Tuhan dan menjauhkan orang dari Tuhan. Ya. Itu sebenarnya itu jauh sekali dari apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya orang seringkali memecah-mecah. Juru selamat, ya butuh keselamatan doang. Lalu setelah Tuhan selamatkan, ya udah selesai. Saya merasa diri saya udah selamat kok. Iya, udah selamat, ya sudah, itu urusan Tuhan kok. Kita lupa bahwa ketika kita sudah diselamatkan, kita menjadi murid Kristus, kita harus melakukan teladannya. Dan dia menjadi Tuhan agar dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Ini kan satu ironi, bukan? Satu kali ada dalam pembicaraan begitu ya, saya ngobrol-ngobrol dengan satu orang anak muda. Dia nanya, Kak Toga, kenapa sih kok doa saya jarang dijawab begitu sama Tuhan? Tuhan gak jawab doa dan lain sebagainya. Nah, saya bilang, jangan-jangan kamu salah doa. Enggak kok, sudah diajarkan kan berdoa yang benar begini-begini. Oh gitu. Nah, coba kamu baca Mazmur, saya bilang 135. Coba Son, buka Mazmur 135 Son. Mazmur 135. Ayat berapa? Coba mulai dari ayat yang ke 15. Sampai, oke nanti Bapak yang kasih tanda untuk stop lah ya. Iya, sampai ayat Mazmur 135 ayat 15.
Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Iya. Coba Son, kamu ngomong sama patung Son. Nggak bisa, Pak. Nggak Namanya bisa. juga patung. Iya kan? Jadi kadang-kadang kita itu perlu clear dulu. Ketika kita berdoa itu kita berdoa kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, kepada keinginan kita sendiri, kepada ekspektasi kita sendiri, kepada harapan kita sendiri, kepada cita-cita kita sendiri, lalu kita kasih nama Tuhan. Kita labelin lagi ya. Kita labelin dia sebagai Tuhan. Atau betul-betul kepada Tuhan yang sedang bertahta di dalam hati kita, memerintah kita, menguasai pikiran kita, menguasai seluruh tingkah laku kita, semua harapan kita, segala sesuatu yang kita inginkan betul-betul kita bawa, kita tundukkan di bawah kakinya. Apakah Tuhan yang seperti itu? Nah, makanya di dalam perenungan saya tentang ayat ini, saya bilang juga sama pemuda itu, ya kadang-kadang Tuhan nggak jawab doamu. Kenapa? Ya kamu doanya nggak minta sama dia. Kamu minta kepada Tuhanmu sendiri, berhalamu sendiri yang kamu sebut namanya Yesus. Tunggu. Berhala yang kita sebut sebagai Yesus. Iya, kita punya berhala kita sendiri, kita punya Tuhan kita sendiri. Karena kalau kita hanya melabelkan aja kita Yesus, hanya kasih dia nama Yesus, kita kasih dia nama Bapa atau apa. Pada faktanya sebenarnya itu ya Allah yang nggak punya mulut, Allah yang nggak bisa berkata-kata, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Kenapa? Kalau dia punya mulut, maka firman-Nya itu akan berlaku bagi kita. Iya. Iya kan? Buktinya kita nggak peduli firman-Nya, berarti Allah kita itu nggak punya mulut. Kalau Allah kita punya mata, kita tahu kalau dia punya mata, kita akan berhati-hati dengan seluruh tindak tanduk hidup kita. Ya. Tetapi Allah kita buta kok, dia nggak bisa lihat kita. Ini kita main petak umpet gitu ya sama Tuhan. Iya, kita pikir ya bagaimana bisa kita nggak terlihat oleh Tuhan? Berarti sebenarnya Tuhan yang sedang kita sembah itu bukan Yesus, tapi kita kasih nama Yesus. Ironi bukan? Jadi ya jangan heran kalau doamu nggak dijawab ya karena kamu sedang berdoa kepada Allah ciptaanmu sendiri yang kamu beri nama Yesus atau kamu beri nama Tuhan. Menyeramkan juga ya. Menyeramkan kita ini. Menyeramkan juga loh Pak kalau itulah ternyata apa yang kita doakan itu ternyata kita berdoanya bukan sama Tuhan yang benar, tapi penyembah berhala kita ini sebenarnya. Hasil karya kita sendiri yang kita kasih nama aja dia Yesus. Iya. Karena kalau dia Tuhan, dia akan menjadi penguasa hidup kita toh. Dia akan menguasai pikiran kita. Kita akan berusaha untuk tunduk dan melakukan kehendaknya. Itu yang nggak mudah memang. Tetapi saya nggak bilang kita itu harus sempurna dalam hal itu. Tapi kita mengarah ke sana. Itu kan bolak-balik kita udah omongin. Jadi kompas kita kan ya. Kompas kita. Dan itu yang sebenarnya terjadi pada bangsa Israel bukan? Dan pengulangan itu juga yang sebenarnya terjadi di sepanjang sejarah. Tetap ya ada orang-orang ada orang Yahudi, ada orang apa semua, ada orang beragama gitu, tapi Tuhannya entah siapa gitu loh. Nabi Yesaya pun bilang yang kamu memberikan korban-korban bakaran, korban ini, tetapi itu jadi kekejian di mata Tuhan dan sebagainya. Iya, karena hidupnya bukan buat Tuhan kan. Buat apa seluruh ritual ibadah itu? Emang Tuhan itu apa karnivora? Ya bisa disogok gitu ya pakai kambing itu dong. Iya, kegilaan sama ini, sama daging, sama apa? Kegilaan sama persembahan Tuhan itu. Kan nggak kayak gitu loh. Jadi kalau Tuhan itu hidup, kita akan betul-betul mempertimbangkan dengan serius apa yang dia inginkan dari hidup kita, kan begitu Son? Betul. Tapi sekali lagi ini adalah arah hidup kita. Mari kita sama-sama belajar. Nah, jadi itulah yang saya harap betul-betul menjadi kabar kesukaan buat kita bahwa hari ini, kata Tuhan, hari ini, ya kan, telah lahir, begitu ya. Hari ini telah lahir bagimu. Ya bagi kita semua, gitu loh. Bagi kita semua, tidak terkecuali siapapun teman-teman.
Engkau mungkin merasa engkau paling berdosa, engkau paling hina. Tunggu dulu. Bahkan Tuhan pertama kali menyatakan kabar sukacita ini melalui para gembala yang merasa mereka paling hina, paling ditolak oleh masyarakat. Ya. Tetapi Tuhan pakai mereka. Dan justru orang-orang yang melihat dirinya tidak pantas mendapat anugerah, justru orang-orang yang seperti ini bisa menghargai anugerah dengan benar. Justru ahli Taurat dan para imam waktu itu, pemuka agama, bahkan kabar yang begitu luar biasa tidak sampai melalui mereka kepada Herodes, justru sampai melalui orang-orang yang begitu jauh berjalan dari negeri Persia, yaitu orang-orang Majus. Itu satu ironi, bukan? Itulah yang Tuhan pakai. Jangan pernah berpikir engkau terlalu kotor, terlalu hina. Tidak ada kata terlambat. Tuhan mau memulihkanmu, Tuhan mau menyelamatkanmu. Engkau membutuhkan Tuhan. Dosa mengikatmu. Katakan, Tuhan, lepaskan aku dari belenggu dosa ini. Dan katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku pengen Tuhan, aku rindu Tuhan, Engkau menyelamatkanku. Membebaskan aku dari ikatan ini. Dan aku mau menyerahkan seluruh pikiran dan hatiku menjadi tempat Engkau bertahta. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Katakan itu saudaraku. Katakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Dan engkau akan mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal yang memang Dia sediakan bagimu. Dan pemulihan menjadi citra Allah selama engkau masih hidup di dunia ini. Saudaraku, Tuhan begitu baik kepadamu. Sama seperti Tuhan begitu baik kepada kami orang-orang berdosa. Siapa Toga, siapa Sony. Kami adalah orang-orang yang sangat rusak, saudara. Tidak lebih baik dari kalian. Tapi kami adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Dan kami gak bisa meniadakan. Kami gak bisa take for granted anugerah yang begitu besar ini, saudaraku. Makanya kami ingin menceritakan kabar baik ini kepada kalian semua. Percayalah bahwa keselamatan yang dilakukan Kristus itu bukan hanya buat kami, tapi bagimu juga. Sekotor apapun kamu, serusak apapun hidupmu menurutmu, tapi bagi Tuhan engkau berharga di matanya. Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihimu. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi ini adalah kabar yang luar biasa, Son. Nah, sebagai satu wujud refleksi di akhir podcast kita ini, Son. Ya. Saya minta kamu boleh ini enggak? Saya pernah menuliskan keresahan saya di Facebook, Son. Okay. Ya, di sebuah boleh Bapak share Facebook Bapak? Oh iya. Kelihatan enggak, Son? Ya, kelihatan. Iya, jadi ini saya tuliskan tahun 2015, Son. Udah lama ya? Udah lama ya? 25 November 2015. 1 bulan sebelum Natal. Saya menuliskan perenungan saya ini dengan judul Negeri Biasa Bertuhan. Ini adalah satu keresahan yang besar yang saya alami waktu itu dan udah 6 tahun ya berlalu ya. Saya melihat ini juga harusnya menjadi keresahan kita terus. Saya baca boleh ya? Ya, mari kita jadikan. Saya ingin bagikan ini sebagai satu refleksi bersama kita semua. Mohon ya. Son dibacakan, Son. Oke, Pak. Nanti kalau ini ditulis ya. Sedikit, oke. Thank you. Negeri biasa bertuhan. Negeri biasa bertuhan adalah sebuah negeri di mana kehidupan sosialnya sangat agamis. Tuhan sangat banyak dibicarakan. Dan beragama wajib di sana. Ada ibadah, ada doa, ada puasa, ada sedekah. Ada apa saja yang dikenal sebagai instrumen agama. Semua ada. Hanya satu yang tidak ada. Tuhan tidak ada. Dia tidak ada di sana. Dia memilih untuk tidak berdiam di sana. Karena biasa. Tuhan menjadi biasa, agama menjadi biasa. Tidak ada ketakjuban, tidak ada kekaguman, tidak ada kehausan akan Tuhan. Semua menjadi biasa. Tetapi harus ada, tetapi hanya sebagai tempelan. Hanya gimmick dan pernak-pernik. Hanya dibicarakan, tapi tidak bicara. Hanya dipanggil dan disuruh menonton saja. Hanya diminta uangnya, bukan pertimbangannya. Harus ada, walaupun
hanya sekedar ada. Negeri biasa bertuhan, itu namanya. Apakah itu negeriku? Apakah itu agamaku? Apakah itu gerejaku? Apakah itu keluargaku? Apakah itu hatiku? Apakah itu aku? Negeri biasa bertuhan, itu namanya. Saya juga nggak tahu ya. Negeri biasa bertuhan. Apakah itu Anda, apakah itu saya, apakah itu kita semua? Iya, jangan-jangan kita menjadi negeri biasa bertuhan. Kita kembalikan itu jawabannya kepada kita masing-masing. Benar. Kita refleksikan itu kepada diri kita masing-masing. Dan Pak Toga, terima kasih banyak sudah memberikan kepada kita insight-insight baru di Natal ini. Thank you, son. Thank you. Jadikanlah Yesus itu juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Dialah yang menguasai hidup kita, dan kita tidak menjadikannya hanya sebagai gimmick kehidupan kita, tetapi kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan dia mereklaim kembali, memproklaim kembali kerajaannya ini dengan lahir sebagai manusia, dan lahir menunjukkan kepada kita bagaimana harusnya kita hidup sebagai citra Allah di dunia ini. Wah, terima kasih Pak Toga. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Dan saya mau mengucapkan, kami semua Citra Allah Ministry ingin mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, 2022. Buat semua para pendengar kita semua, kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera semua menerangi kita semua di malam Natal ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Pak Toga, boleh ditutup dalam doa? Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan atas hidup kami. Kebenaran itu terus Engkau nyatakan di sepanjang sejarah, bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Yesus Tuhan adalah pembebas kami dari masalah terbesar kami, yaitu dosa. Tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi kali ini Tuhan kami belajar, dan kami sangat-sangat diberkati karena berita sukacita besar itu telah dinyatakan bahkan melalui orang-orang yang paling hina, yaitu gembala-gembala yang melihat diri mereka begitu kotor dan berdosa, tetapi justru Tuhan pakai mereka, Tuhan selamatkan mereka, dan mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk sobat Camp dimanapun mereka berada yang mendengarkan podcast ini Tuhan. Mungkin saudara-saudaraku ini melihat hidupnya begitu kotor, melihat hidupnya begitu berdosa. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau datang justru untuk orang-orang seperti kami. Kami mohon Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau selamatkan. Dan kiranya dia bisa melihat ada harapan, ada keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang turun ke dalam dunia dan menyelamatkan dia. Biarlah Engkau tolong dia Tuhan untuk mengaku, percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Juru Selamat, dan memberikan hidupnya, hatinya, pikirannya menjadi tempat di mana Tuhan bertahta dan dimuliakan di sana. Tuhan, tolong kami setiap murid-murid Kristus dimanapun kami berada, agar memberikan hidup kami benar-benar menjadi showcase dari kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga siapapun yang melihat kami boleh mengenal siapa Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena untuk itulah Engkau menciptakan kami sebagai citra-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam Natal ini kami sungguh bersyukur. Biarlah kasih Natal, anugerah Natal yang begitu besar itu yang Engkau sudah nyatakan itu boleh dirasakan oleh siapapun yang mendengarkan podcast ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih. Thank you, Son. Thank you. Sampai jumpa kembali di tahun depan, tahun 2021. Kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.